What's up brothers and sisters, gue Brandon Lim. Sebelum video ini dimulai, gue mau say thank you dulu untuk all the support, untuk all the DMs, untuk personal messages. Itu bener-bener bisa jadi penyemangat untuk gue. Gue happy banget bisa tahu bahwa ada banyak tips yang gue share itu sangat bermanfaat dan bisa membantu kalian. Jadi keep on watching, make sure you subscribe, give a like to this video. Dan kalau menurut kalian, video ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, jadi tolong bisa di-share juga ke teman-teman. Di video kali ini gue akan khususnya membahas tentang media sosial. Media sosial itu yang kita pakai setiap hari, apalagi sekarang di era new normal. Sekarang kita ada lebih banyak memakai social media atau media sosial untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman, dengan kerabat, keluarga, karena social distancing. Tapi seringkali kita mungkin kayak kurang memahami atau belum tahu bagaimana cara memakai social media yang benar supaya kita bisa memiliki kualitas dan supaya orang lain juga bisa diberkati dengan apa yang kita post, apa yang kita tulis, apa yang kita repost di social media, mau itu Instagram, Facebook, even WhatsApp. Ya, jadi ini ada beberapa tips yang gue ada kumpulin dari sejak gue pertama kali pakai social media dan ini bekerja untuk gue. Ya pada hari ini gue akan jelaskan how to bring your social media game to the next level. Atau tips meningkatkan performa media sosial lu supaya lu bisa memiliki pengalaman yang lebih baik. Let's get started. Tip nomor 1 adalah cari ciri khas sendiri. Jadi kalau orang lihat social media page lu, itu misalnya contoh yang umum Instagram, ya orang itu udah tahu kurang lebih konten lu apa yang lu sediain. Itu mungkin bisa makanan, bisa hobi, bisa edukasi, buku, misalnya seperti gue khasnya mungkin kayak lebih ke arah minimalism gitu. Jadi gue biasanya postnya itu hitam putih, gue biasanya pakai bajunya hitam terus gitu. Dan biasanya gue nggak terlalu post yang loud gitu, nggak yang banyak warna. Gue lebih sukanya hal-hal yang simple, hal-hal yang lebih easy to see gitu. Dan gue nggak pernah selfie, gue jarang banget selfie. Biasanya kalau sampai selfie pun itu karena kepepet gitu ya. Jadi ada patternnya sendiri gitu, jadi orang bisa tahu lu, oh ternyata lu karakternya seperti ini gitu. Jadi apa yang lu mau orang lihat lu sebagai satu gambaran gitu, nah itulah yang diberikan ke social media. Dari pakaian, bisa dari setiap angle yang lu foto atau lu take video, isi kontennya apa nilai-nilai yang buat lu penting, itu yang lu post. Dan pastikan nilai-nilainya itu juga positif dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tip nomor 2 adalah jangan terlalu sering post. Ini yang suka gue perhatiin juga, jadi ada yang apa kita suka sebut spamming ya. Spamming post gitu. Jadi sehari bisa post di Instagram 3-4 kali, ada yang sampai 5 kali gitu. Setiap 2 jam sekali ngepost gitu. Itu buat gue sebenarnya too much ya. Gue ada rule, jadi gue biasanya kalau mau post itu sehari 1 di feed atau 10 story aja per hari. Kecuali kalau lu adalah selebgram atau memang lu ada bisnis di situ gitu. Jadi memang harus endorse sering gitu. Ya itu ya sudah, memang udah pekerjaannya. Jadi nggak apa-apa kalau udah selebgram atau untuk bisnis itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tentang hobi atau kayak cuma sekedar foto gitu, I think it's best for us to keep it low, keep it minimal, keep it short, keep it small gitu angkanya. Jangan post berkali-kali. Audiens kita jadi apa ya, nggak terlalu menghargai kalau kita sering-sering post. Jadi biasanya nanti kalau postnya sering tuh bisa cuma di scroll aja. Kalau untuk stories biasanya gue max 10, kalau sampai kelewatan juga itu mungkin kalau ada birthday, kalau ada bisnis, ada promotion, terus ada share yang something urgent gitu, ada sesuatu yang penting yang harus di-share, mungkin kalau lebih dari 10 ya nggak masalah. Tapi kalau isi story-nya cuma dengerin musik, misalnya dengerin musik atau selfie gitu ya, itu kayaknya agak over sih kalau 10. Jadi keep it small, 10 itu angka max, jadi biar orang lain juga lihatnya enak gitu. Tip nomor 3 adalah sebelum repost atau post berita, periksa sumbernya dulu. Jadi misalnya paling sering yang gue suka baca tuh di WhatsApp. Di WhatsApp itu biasanya baik orang tua kan yang pakai ya. Jadi mereka dapat berita apapun gitu dari temennya atau apa, forward, langsung post. Nanti masukinnya ke Facebook, masukinnya ke Instagram juga gitu. Tapi seringkali like 80% atau 90% of the time itu semua hoax gitu. Jadi harus perhatiin dulu apakah benar ini sumbernya
legit, apakah ini beneran atau hoax, atau tipuan atau enggak. Misalnya ada giveaway atau apa, kalau ada link, oh diklaim aja nanti dapat gratis apa. Misalnya kemarin tuh ada kayak gratis listrik gitu. Tapi belum tentu benar, jadi harus dicek dulu mana sumbernya yang benar, mana yang enggak. Tujuannya supaya lu juga bisa memiliki reputasi yang benar. Jadi orang lain yang melihat postingan lu bisa menilai, oh lu orangnya tipenya yang kalau memfilter berita itu benar, jadi bisa dipercaya. Jadi bisa dilihat gitu. Kalau semuanya di-post, most likely orang akan scroll aja gitu. Dan downside-nya juga, kalau lu keseringan post berita-berita yang hoax, nanti waktu ada berita yang penting, orang lain langsung nggak percaya. Jadi mereka langsung skip aja, langsung scrolling aja. Padahal itu misalnya ada manfaatnya, ada nilainya gitu, ada informasi penting. Tapi karena lu sudah dicetak menjadi orang yang selalu ngepost yang hoax atau keseringan ngepost, orang jadi malas baca. Tip nomor 4, nah ini gue suka banget. Jangan banyak-banyak selfie. Nah ini gue personally nggak pernah hampir lakukan sih, bener-bener kalau urgent aja. Dan gue ada catatan khusus juga. Kecuali kalau lu adalah selebgram atau memang bisnis lu mengendorse misalnya makeup, misalnya ada earrings, or kalau lu model yang memang harus ada take close up gitu. I think it's fine, tapi kalau selebih itu kayaknya jangan terlalu sering sih selfie. Karena ada beberapa downside dari selfie yang orang lain mencetak tentang lu. Misalnya salah satunya adalah lu bisa dicetak egois, self-centered gitu, mikirin diri sendiri terus. Atau narsis. Narcissism itu sangat nggak baik ya. Jadi bener-bener cuma lu dan lu. Selalu kayak kalau orang lihat story lu atau lihat feed lu gitu, masuk ke profile gitu, isinya cuma muka aja, muka selfie, muka selfie, muka selfie. Itu kurang baik gitu. Jadi hindari itu. Posting sesekali tentang alam, nggak apa-apa. Like what you appreciate more gitu. Jadi hindari selfie banyak-banyak, oke? It's not good for your reputation, it's not good for your feed, dan itu juga menunjukkan bahwa lu orangnya lebih ke self-centered gitu. Itu yang harus dihindarin banget. Tip nomor 5, lu tidak harus ikuti trending content. Let's just take it back a few years ago, kayak ada beberapa tuh posting-postingan prank. Terus sekarang misalnya apa, TikTok gitu, TikToknya tapi yang berlebihan gitu loh, kayak everybody do it gitu. Terus kayak waktu cycling nih right now, semua orang main sepeda gitu, yang sebelumnya nggak main sepeda gitu. Abis trendingnya lewat, stop. Padahal kan sebenarnya kayak cycling itu kan sehat gitu, why stop gitu. Gue nggak pernah ikutin tuh namanya trending content ya. Gue nggak ketemu value-nya apa gitu di trending content. Seru-seruan, dibilang seru-seruan juga buat gue sih nggak pernah seru. Karena kalau semua orang lakuin, apa spesialnya? Anyway, kalau udah keseringan juga, orang lain nggak terlalu peduli dengan postingan lu. Apalagi kalau misalnya trendingnya udah cukup lama nih, misalnya udah seminggu gitu. Terus ada postingan lu tentang hal yang trending itu. Usually people will skip it. Because I personally do it. Just stay cool, stay different. Lu nggak harus ikutin trending content setiap kali ada trending gitu. It's not very special. It's not very impactful in a way. Jadi hindarilah trending content. Lu nggak harus ikutan terus kok. Tip nomor 6. Feed post tidak selalu harus ada di story post. Yaitu adalah misalnya kayak claim new post gitu kan. Kayak apa yang di feed biasanya kalau mau dapat like lebih banyak atau attention lebih banyak gitu, biasanya di post di story juga. Itu gue personally kalau nggak penting, gue nggak pernah lakukan. Kecuali nih, misalnya gue ada upload konten YouTube yang baru gitu. Dan gue feel like my values, what I share itu penting untuk orang lain tahu. Jadi gue taruh tuh di story juga, nih ada konten baru gitu. Dan kalau misalnya lu ada bisnis juga ada kesaksian atau ada tips yang bagus yang harus di-share, ada story, ada informasi penting, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya isinya cuma selfie atau itu cuma kayak for fun gitu, I think it's better just leave it di feed aja. Nggak harus kok di story. Anyway, orang akan melihat dan orang pada umumnya pasti melihat karena pasti kan scrolling gitu. Mereka nggak bakal ketinggalan apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Dan cek lagi kenapa kita lakukan itu. What do we want gitu. Is it the likes? Is it the comments? Attention? Kita semua yang tahu masing-masing juga apa tujuannya. Tapi gue prefer to keep it low.
Tip nomor 7 adalah hindari repost berulang kali. Gue sering juga lihat ada beberapa orang yang udah post something nih, misalnya di hari Senin. Terus I don't know why mereka melakukan ini, tapi mereka hapus, terus mereka post lagi di hari Selasa. Foto yang sama atau video yang sama dengan caption yang sama, nggak ada yang diedit, atau malah kadang captionnya dibuang. I don't get it. Why do you do it? Kenapa harus dihapus, post, hapus, post? Gue nggak paham. Kenapa? Apa tujuannya gitu? Biasanya kalau udah ada foto atau video yang di-post ulang gitu, kalau buat lu value-nya di likes gitu ya, like-nya pada rata-rata berkurang sih, nggak nambah banyak. Justru orangnya udah pernah lihat kemarin kayak mikir jadinya, ngapain gue like gitu kan. Ntar juga paling dihapus lagi gitu. Jadi hindarin repost berulang-ulang kali. Waktu lu mau post, pikir-pikir dulu, kira-kira akan gue hapus nggak ya ini gitu. Apakah bener nggak ya? Ada beberapa pertimbangan sebelum dilakukan, sebelum di-post gitu. Jadi supaya bisa menghindari yang namanya repost berulang kali. Tip nomor 8 adalah yang paling penting menurut gue, adalah sampaikan kualitas. Sampaikan kualitas dengan kata lain, hindari post yang negatif. Yang buat lu misalnya negatif nih, dan lu mau share itu kepada audiens lu. Apapun yang negatif pasti punya pengaruh yang negatif. Nggak mungkin pengaruhnya jadi positif, berubah di tengah jalan gitu. Itu nggak mungkin. Jadi misalnya lu post something, status message lu misalnya, lu sakit, lu pasang-pasang kayak emote sakit gitu. Itu nggak bawa dampak apa-apa, itu nggak buat lu sembuh, itu nggak buat orang lain jadi mau kirim obat ke lu, nggak bikin orang mungkin apa ya tujuannya kayak gitu. Buat dapat tension maybe, tapi gue rarely respon sih ke hal seperti itu. Malah gue jadinya kayak mikir, apa sih, kok kalau sakit di post, kalau patah hati di post, kalau hal yang negatif aja, kayak kemarin gue bilang, kepentok meja, kepentok pintu aja di post, pusing sakit kepala di post. Itu kebayang gak sih kayak apa? Lagi sakit kepala terus post, kayak what? Why did you do it? Gitu. Itu aneh sih. Kalau stres juga gitu, gue sering baca dulu, aduh baik banget kerjaan, aduh sibuk banget hari ini. Gue jadi mikir, kalau sibuk kok ada waktu untuk ngepost WhatsApp atau story-nya seperti ini, mungkin artinya lu nggak sibuk. Sampaikan kualitas, sampaikan apa yang bisa memberkati orang lain, sampaikan yang fun dan yang penting, tapi bisa membawa pengaruh yang positif bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau misalnya ada beberapa tips juga yang di luar yang gue jelasin tadi, bisa ditaruh di komen juga, apa yang membantu lu bisa menggunakan media sosial dengan baik dan dengan benar. Don't forget untuk follow gue juga di Instagram, @BradenJoshLim. Don't forget to subscribe to my channel karena ada banyak konten lagi yang akan gue sediakan. Give a like to this video, share it with your friends so your friends can know. Enough dulu buat gue, enough for today, and I will be seeing you in the next video. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.